Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Selamat berjumpa kembali para sahabat Vincentian di mana saja berada dalam renungan harian Vincentian atau Rehavin pagi ini. Sebelum kita memasuki renungan pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, inyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari sahabat Vincentian yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan yang tentu saja berbicara tentang relasi antara para murid dengan Yesus sang guru mereka. Relasi antara para murid dengan Yesus terungkap dalam pertanyaan Yesus dan juga jawaban yang diberikan oleh para muridnya. Pertama-tama Yesus bertanya tentang dirinya. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan para murid menjawab. Ada yang berkata bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Nabi Elia, bahkan salah satu dari para nabi. Tetapi Yesus tidak berhenti pada pertanyaan menurut kata orang, tetapi Yesus mau melihat kembali sejauh mana relasi antara para murid dengan dirinya. Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab dengan tegas, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Para saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Yesus dan juga jawaban dari para murid ini menggambarkan adanya sebuah relasi yang mendalam.
Sehingga karena adanya relasi yang mendalam kepada para muridnya, Yesus menyampaikan tentang perjalanan hidup yang sesungguhnya. Dia menggambarkan dirinya bahwa dia akan dihakimi, dia akan dihukum, dia akan diadili, bahkan dibunuh dan dibangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Tetapi lagi-lagi Rasul Petrus menarik ke samping dan menegur Yesus, katanya, "Tuhan, jangan sampai itu terjadi kepadamu. Kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu." Tetapi apa jawaban Yesus? Yesus langsung berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah engkau iblis. Engkau adalah batu sandungan karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah sendiri." Para saudara-saudariku yang terkasih, Petrus yang dijuluki sebagai batu karang, pada akhirnya dia ditegur dan diusir dengan berkata, "Enyalah engkau iblis. Bahkan engkau adalah batu sandungan." Bayangkan, dari batu karang menjadi batu sandungan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dimaksudkan Yesus ketika dia berkata engkau adalah batu sandungan? Pertama-tama, Yesus menyebut Petrus sebagai batu sandungan. Bahkan iblis diusir dari dalam dirinya, dari pikirannya, karena pertama-tama dia tidak pernah memikirkan cara berpikirnya Allah, tetapi dia hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan itulah yang disebut oleh Yesus sebagai batu sandungan. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini kita masih sedang dalam suasana pandemi COVID-19 saat ini. Ada begitu banyak orang yang tergolong atau yang menjadikan dirinya sebagai batu sandungan dalam suasana pandemi COVID-19 saat ini. Ketika ada anjuran untuk prokes, protokol kesehatan, ketika ada banyak orang yang mengabaikan anjuran itu, disitulah sesungguhnya orang itu berada atau berposisi sebagai batu sandungan bagi banyak orang. Dan ketika ada anjuran untuk PPKM, apakah mendadak atau berada dalam level ketiga, keempat, dan seterusnya. Ketika orang banyak demo, unjuk rasa, sesungguhnya juga secara tidak langsung memposisikan dirinya sebagai batu sandungan bagi banyak orang. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, isilah hidupmu. Mari kita menjadikan hidup kita, keluarga kita, dalam suasana-suasana seperti ini, suasana pandemi COVID-19, atau apapun dalam situasi hidup kita, kita jadikan itu sebagai sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Jangan sekali-sekali menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Jadilah batu karang sesungguhnya, yang siap menjadi landasan yang kuat bagi apapun juga yang berdiri di atasnya. Tetapi jangan sekali-kali menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Aku